Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi nih dengan saya Kusniawati dengan NIM 2202179. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Araniri pada program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Tarbiyah dan Kegurian. Oke, balik lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas mengenai skizofrenia, yang mana ini merupakan sebuah kondisi mental yang sering disalahpahami dan dikaitkan dengan banyak stigma. Oke, mari kita lanjut. Nah, sebenarnya apa sih skizofrenia itu? Skizofrenia ini adalah gangguan mental serius yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan juga berperilaku. Penderita skizofrenia ini sering mengalami kesulitan dalam membedakan antara kenyataan dan juga ilusi. Kondisi ini dapat muncul pada usia remaja, akhir hingga awal 30-an, dan mempengaruhi pria dan juga wanita secara berbeda-beda. Nah, adapun gejala-gejala dari skizofrenia, terdapat 3 kategori utama gejala skizofrenia. Yang pertama itu ada gejala positif, yang mana ada halusinasi yang ini merupakan penderita mungkin mendengar suara atau melihat sesuatu yang tidak ada. Hal ini bisa sangat menakutkan dan juga membingungkan. Kemudian ada delusi, yakni keyakinan yang salah seperti merasa diawasi dan atau memiliki kekuatan super. Penderita mungkin yakin bahwa orang lain memiliki niat jahat terhadap mereka. Kemudian ada pikiran yang tidak teratur, di mana ini kesulitan dalam mengorganisir pikiran sehingga bicara menjadi sulit dipahami. Kemudian yang kedua itu ada gejala negatif, di mana di sini ada anedonia. Ini merupakan kehilangan minat dalam aktivitas yang sebelumnya disukai seperti hobi atau interaksi sosial. Kemudian yang kedua itu ada kekurangan emosi. Ini menunjukkan sedikit ekspresi wajah atau emosi. Penderita mungkin tampak datar atau tidak bersemangat ekspresi wajahnya. Kemudian selanjutnya itu ada kesulitan dalam berbicara, yang mana ini mengalami kesulitan untuk memulai atau melanjutkan percakapan. Selanjutnya itu ada gejala kognitif. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada kesulitan konsentrasi, yang mana sulit fokus pada tugas-tugas sehari. Kemudian ada masalah memori. Ini merupakan kesulitan mengingat informasi atau belajar hal-hal baru. Yang ketiga itu adalah masalah pengambilan keputusan. Orang yang mengalami skizofrenia ini akan kesulitan dalam membuat pilihan yang logis. Selanjutnya itu ada penyebab skizofrenia. Memang penyebab pastinya ini belum sepenuhnya dipahami oleh beberapa orang. Namun ada beberapa faktor yang mungkin berkontribusi dalam penyebab skizofrenia ini. Yang pertama itu ada genetik, di mana terdapat riwayat keluarga dengan gangguan mental yang meningkatkan resiko terkenanya penderita skizofrenia. Kemudian ada lingkungan, di mana stres yang tinggi, trauma di masa kecil, atau paparan virus selama kehamilan dapat menjadi faktor resikonya juga. Nah, selanjutnya itu ada biokimia, yang mana ini ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin dan glutamat ini berperan dalam perkembangan skizofrenia. Oke, selanjutnya itu ada beberapa penanganan ataupun solusi untuk menangani skizofrenia ini. Yang pertama itu ada pengobatan, di mana menggunakan obat antipsikotik, yang mana obat ini membantu mengontrol gejala positif. Ada 2 jenis antipsikotik generasi pertama seperti haloperidol dan generasi kedua seperti risperidon. Pemilihan obat tergantung pada kebutuhan individu. Kemudian yang kedua itu ada terapi psikologis. Terapi ada 2 kategori. Yang pertama ada terapi kognitif perilaku (CBT), yang mana ini membantu pasien dalam memahami dan mengelola gejala serta meningkatkan keterampilan sosial dan coping. Kemudian yang kedua itu ada pelatihan keterampilan sosial, di mana ini membantu pasien dalam meningkatkan interaksi sosial dan juga komunikasi. Selanjutnya itu ada dukungan keluarga. Ini yang nggak kalah penting nih. Yang pertama itu ada edukasi keluarga, di mana
mengedukasi anggota keluarga tentang skizofrenia untuk mengurangi stigma dan juga meningkatkan dukungan pada penderita. Kemudian yang kedua itu ada dukungan emosional, di mana keluarga dapat memberikan dukungan yang sangat penting dalam proses penyembuhan penderita skizofrenia. Nah, untuk pembahasan kita kali ini, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mencari tahu lebih dalam lagi mengenai penyakit skizofrenia atau penderita skizofrenia. Teman-teman bisa mencari di website yang ada di handphone teman-teman. Terdapat banyak sekali artikel yang membahas tentang skizofrenia ini atau penderita skizofrenia. Untuk di Aceh sendiri ada beberapa penelitian yang udah dilakukan, terutama pada yang pernah saya baca itu di 2017 pada artikel berikut. Kemudian ada juga untuk yang udah pernah saya baca lagi pada judul artikel program intervensi dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keteraturan berobat pasien skizofrenia di wilayah kerja Puskesmas Sidang Jaya. Berikut artikelnya. Nah, mungkin dari artikel-artikel berikut teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi mengenai penderita skizofrenia. Nah, oke, kita kali ini berada di tahap akhir pada video kali ini. Kita berada di inti dari pembahasan kita atau kesimpulan dari pembahasan kita mengenai penderita skizofrenia, yang mana skizofrenia ini adalah gangguan yang kompleks, tetapi dengan perawatan yang tepat banyak kok orang yang dapat hidup dengan produktif dan juga memuaskan. Nah, jika nih dari teman-teman atau orang di sekitar kita yang mungkin kita kenal mengalami gejala-gejala pada penderita skizofrenia, penting nih untuk kita mencari bantuan yang lebih profesional secara secepat mungkin. Mungkin hanya itu pembahasan kita kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.